Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Zeki Sigalinging dari kelas 9A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uang digital. Uang digital adalah uang yang disimpan secara elektronik yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online maupun offline, dan bisa transaksi secara kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk selanjutnya ada apa aja sih jenis-jenis dari uang digital? Nah, yang pertama adalah e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah tempat penyimpanan saldo yang berupa aplikasi yang berguna untuk bertransaksi secara online setiap hari. Nah, untuk contoh-contohnya, yang pertama ada aplikasi Dana, yang kedua ada aplikasi GoPay, yang ketiga ada aplikasi OVO, dan yang keempat ada aplikasi Link Aja. Nah, untuk yang kedua adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, untuk yang ketiga adalah mobile banking atau m-banking, yang berupa aplikasi dari bank yang kita punya untuk bertransaksi secara online dengan saldo yang ada di bank kita. Nah, kalau dari jenis-jenisnya, sekarang kita bahas apa sih keuntungan uang digital. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan transaksi lebih cepat dan lebih praktis karena bisa dilakukan secara online, tidak perlu bertransaksi secara offline. Nah, untuk yang kedua, bukti transaksi yang jelas dan rinci, karena bukti transaksi ketika kita bertransaksi secara online akan lebih rinci daripada kita bertransaksi secara offline. Nah, untuk yang ketiga, minimnya pencurian secara fisik dikarenakan uang digital yang berupa saldo digital yang tidak berupa fisik. Nah, kalau tadi kita bahas keuntungannya, sekarang kita bahas apa sih kekurangan dari uang digital. Nah, yang pertama adalah resiko penipuan secara online, karena banyaknya kasus yang bermoduskan memberikan file, ketika kita mendownload dan mengklik filenya, semua data kita tercuri. Nah, yang kedua, banyaknya orang yang masih belum terlalu paham dengan uang digital, seperti kebanyakannya itu orang-orang yang sudah berusia atau orang tua yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, untuk yang ketiga adalah penerimaan uang, karena tidak semua penjual ingin transaksinya secara online, bisa saja mereka inginnya secara offline. Nah, untuk yang keempat adalah biaya transaksi atau pajak, dikarenakan ketika kita transaksi pasti ada saja biaya pajak, biaya transaksi atau pajak. Nah, kadang pun si biaya pajaknya itu besar. Nah, untuk yang terakhir, gangguan pada aplikasi. Nah, kalau ketika aplikasi uang digital kita mengalami gangguan, kita pun tidak bisa melakukan transaksi karena si aplikasinya gangguan. Jadi kalau kita ingin bertransaksi, kita harus menunggu aplikasinya benar dulu atau sudah tidak mengalami gangguan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.